Dimensi senja bukan sekadar cerita, ia lorong menuju dunia roh. Selamat datang dan salam bagi penjelajah dimensi senja. Kisah nyata ini adalah bab kedua, berjudul Bali dalam Cahaya Biru. Hari itu pukul 3 sore. Pesawat yang kutumpangi akhirnya mendarat di Bandara Ngurah Rai. Ini adalah kali pertamaku menjejakkan kaki di Pulau Dewata, Bali, dengan penuh syukur dan kagum. Dari bandara, aku langsung dijemput supir dari manajemen hotel, di mana tempat aku bekerja. Lalu di sepanjang perjalanan menuju ke resort membuat hati aku itu tenang sekali. Di sepanjang jalan, aku melihat dan aku menikmati suasana khas Bali. Sesampainya aku di resort, aku ditunjukkan di mana tempat kamar aku untuk aku beristirahat. Sesampai di depan kamar, ternyata itu adalah sebuah villa penjelajah dimensi senja. Dan pada saat aku di depan villa tersebut, aku sudah merasakan ada hal yang agak aneh. Hawanya dingin dan lembab. Sementara pada saat itu suasananya sedang terik matahari. Namun yang aku rasakan itu dingin sekali dan itu lembab. Lalu tiba-tiba orang manajemen memegang pundak aku. Dia bilang, "Kak, besok hari pertama kerja ya, dan kakak prepare dan persiapkan diri. Dan hari ini kakak beristirahat dan boleh kemana saja yang kakak mau. Namun kalau di sini pulang jangan terlalu larut malam." Seperti itu. Nah, pada saat itu aku menjawab iya, dan pada saat itu memang aku udah merasa senang dan semangat. Setelah aku masuk ke kamar dan aku melangkah pertama di kamar itu, tiba-tiba aku berada di dimensi lain dan itu hanya kurang lebih 2 detik. Ada seseorang di hadapanku. Tentunya jantung berdetak lebih kencang, tapi aku nggak mau hiraukan. Lalu aku bergegas, aku taruh barang-barang aku, koper aku dengan rapi, dan aku bersih-bersih. Aku ganti pakaian dan lalu aku keluar menikmati keindahan Pulau Bali ini. Di saat aku keluar, aku pergi, aku ke pantai, aku benar-benar melihat Pulau Bali ini benar-benar sangat indah, seperti lukisan yang hidup. Ketika pukul 10, aku kembali ke resort. Aku ketemu dengan Bang Anto. Bang Anto ini cleaning service di tempat itu. Kita ngobrol. Nah, akhirnya pun kita saling berpamitan untuk beristirahat. Jadi pada saat malam itu, ketika aku sampai di kamar dan baru aku buka pintu seperti ini, tiba-tiba ada sosok bayangan hitam begitu cepat dari kiri ke kanan, dan aku pada saat itu aku merasakan ini hal bukan energi yang biasa. Di dalam hati aku membaca mantra untuk perlindungan diri aku. Jadi ketika saat aku mau beristirahat penjelajah dimensi senja, aku mendengar suara langkah kaki. Namun sebelumnya, villa tersebut ini tuh
serba terbuat dari kayu, dinding kayu, lantai kayu. Jadi ketika kalau berjalan pasti ada kedengaran suara seperti itu. Dan itu langkah kaki yang terdengar oleh aku 2 kali. Ketika aku melafalkan mantra, lalu aku buka lagu Buddhis yaitu Gate Gate. Lagu tersebut yang selalu menemani aku saat tidur. Yang aku rasakan sangat tenang sekali dan sangat menyatu dengan alam sekitar. Dan itu ya kemanapun aku selalu buka lagu itu. Jadi aku beristirahat, ditemani oleh lagu itu sampai pagi. Ketika jam 5 pagi, aku bersiap untuk bekerja dengan semangat. Tapi penjelajah dimensi senja, ketika aku masuk ke kamar mandi, pada saat itu aku cuci muka, aku gosok gigi, dan di depan aku ini ada cermin, dan mata aku kayak ada selingan seperti pintu itu bergerak, padahal tidak ada angin, dan AC pun sudah ditutup. Dan aku langsung lihat ke belakang, penjelajah dimensi senja. Dan benar, pintu itu bergerak sedikit. Lalu aku bacakan mantra untuk menenangkan diri aku dan untuk supaya energi negatif itu tidak menghampiri aku atau tidak berdekat dengan aku, karena penjelajah dimensi senja kalau energi negatif itu dekat dengan kita, tentunya itu membuat kita menjadi buruk. Ketika menjelang siang hari, aku pun keluar dari resort untuk beristirahat dan juga makan siang. Dan pada saat aku selesai makan siang dan aku berjalan kembali ke resort, aku ketemu dengan pemangku yang bernama Pak Made. Dan kita berkenalan, kita berbincang-bincang pada saat itu, dan dia mengatakan kalau setiap pendatang yang datang ke Bali untuk bekerja, yang pertama yang mereka lakukan harus menghormati dahulu leluhur-leluhur di sekitar tempat dia bekerja. Aku mengatakan iya. Pada saat itu dia mengatakan ada baiknya melakukan ritual kecil matur piening. Dan akhirnya pun aku berpamitan. Setelah aku bekerja, pada saat itu udah pukul 5 sore, pergantian shift. Ketika aku masuk kamar, ya seperti biasanya. Lalu aku membasuh wajahku dengan air agar terlihat lebih fresh. Aku masuk kembali ke kamar, langkah aku terasa berat sekali. Seolah udara di dalam ruangan itu semakin mengental. Aku berusaha tenang, tidak memancing sebuah perhatian dari energi sedang mengamati aku pada saat itu. Setelah itu aku duduk di kursi, memejamkan mata, lalu aku membacakan parita dengan penuh konsentrasi. Suara parita aku daratkan sebagai tameng mengusir segala bentuk gangguan yang tidak terlihat. Lalu perlahan aku bisa merasakan udara yang tadinya berat mulai lebih ringan. Tekanan yang halus yang menempel di kulit aku pun terasa menghilang. Ruangan menjadi lebih ringan, tenang, dan damai. Dan aku tahu malam ini aku tidak sendiri. Tapi aku berdiri dalam perlindungan para dewa-dewi. Beberapa minggu telah berlalu. Seperti kebiasaan kami setiap jam 7 malam, jika aku tidak sedang bertugas atau shift malam, aku biasanya ikut berkumpul bersama mereka. Malam itu kebetulan adalah malam libur aku. Aku dan mereka duduk berkumpul di sana waktu itu di bawah satu lampu. Lalu ditemani dengan kopi, tawa ringan, tertawa pecah, penjelajah dimensi senja. Rasanya hangat, nyaman. Namun entah kenapa
di sudut hati aku masih ada rasa yang tidak bisa aku jelaskan, penjelajah dimensi senja. Seperti ada mata lain yang ikut mendengar cerita kami pada saat itu, bukan dari lingkaran ini, bukan dari lingkaran kami, tapi dari kegelapan, bisa saja alam niskala atau dari entitas jahat ataupun yang lain. Saat obrolan mengalir dengan santai, aku memutuskan untuk membuka topik yang selama ini aku pendam. Aku menceritakan semua kejadian yang aku alami. Dari pintu kamar mandi bergerak, udara yang mendadak berat, ada suara langkah, ada suara ketukan pintu, banyak macam suara yang dilakukan oleh entitas jahat itu. Tatapan mereka bergeser satu sama lain, hingga akhirnya satu persatu pun mengatakan, iya, kami juga mengalami hal yang seperti itu. Namun, yang mereka alami hanya berlangsung 2 hari. Sekedar bisikan samar, suara yang memanggil nama mereka, dan banyak hal yang mereka ceritakan. Namun tidak seperti apa yang aku alami. Mereka mengatakan ke aku pada saat malam itu, menyarankan aku untuk bertemu dengan pemangku, seorang penjaga adat, dan spiritual setempat agar dilakukan ritual penghormatan sebagai bentuk permohonan izin sekaligus perlindungan. Karena menurut kepercayaan mereka, roh atau energi penjaga mungkin merasa keberadaanku belum melakukan penyelarasan dengan alam di tempat itu, bahkan bersama mereka. Namun pada saat itu aku hanya terdiam dan aku memikirkan untuk apa aku menyelaraskan dengan mereka, sementara mereka itu adalah termasuk golongan dari alam niskala. Namun kalau untuk kita berpikir untuk menghormati mereka, aku pasti akan menghormati mereka. Namun untuk menyatukan diri aku dengan alam seperti itu, tentunya aku sangat keberatan dan menolak itu. Dan malam semakin larut, setelah obrolan selesai dan malam semakin larut, kami semua pun berpamitan untuk beristirahat. Angin malam terasa sunyi, berbeda dari biasanya yang aku rasakan. Seperti akan ada sesuatu yang terjadi. Aku masuk kamar, aku berbaring pada saat itu, penjelajah dimensi senja. Terdengar kembali suara orang yang berjalan di kamar aku. Kali ini suara yang berjalan di kamar aku ini agak panjang. Yang lalu yang kita dengar suara itu hanya 2 kali. Namun ini agak panjang. Setelah suara itu sudah hening karena aku tidak menghiraukan, aku tetap memejamkan mata. Sekitar 20 menitan, tiba-tiba penjelajah dimensi senja, tempat tidurku bergeser dengan cepat. Refleks tubuh aku langsung terduduk di atas ranjang, mata aku terbuka lebar, dan pada saat itu aku mulai memejamkan mata. Aku merasakan kehadiran mereka. Ketika aku buka mata, mereka masih ada di sekitar aku. Belum sempat nafasku teratur, penjelajah dimensi senja, setelah ranjang itu bergeser, tiba-tiba terasa jelas sebuah sentuhan dingin menyentuh pundak kananku. Bukan seperti angin dan bukan juga ilusi. Sentuhan itu ada tekanannya, nyata, dan yang aku rasakan itu hidup. Dengan hati yang bergetar pada saat itu, aku juga memejamkan mata dan
Aku berusaha untuk memusatkan batin. Aku juga berdoa pada dewa-dewi agar melindungi aku. Jangan biarkan energi kegelapan bisa menyelimuti aku. Dalam kesadaran aku merasa getaran lain, getaran yang tidak berasal dari manusia seperti pada biasanya yang aku rasakan. Aura itu lembut, namun dingin, dan itu menggoda. Entitas ini tuh pinter dan licik. Keberadaannya seperti mencoba menyusup ke dalam untuk menyerap energi vital, daya hidup yang menjaga keseimbangan roh dan raga aku. Ini adalah entitas yang dinamakan sukubus. Makhluk gaib yang menghisap energi kehidupan, yang mengincar jiwa manusia untuk memperlemah tubuh, mematahkan semangat, dan mengikat manusia dalam dimensi keinginan semu. Semakin kuat aku melafalkan perlindungan di dalam hati, semakin terasa energi itu mencoba bertahan pada saat itu. Namun perlahan mulai mundur seolah terbakar oleh lafalan mantra. Malam itu aku menyadari satu hal, mereka tidak hanya mengamati aku, dan aku harus siap memulai pertempuran batin. Setelah itu, dengan mata terpejam dan nafas yang teratur, aku merapatkan kedua telapak tangan aku, membentuk beberapa mudra. Setiap gerakan jari bukan sekedar simbol, melainkan bentuk suatu permohonan, perlindungan, dan membentuk suatu energi yang suci untuk menyelimuti diri kita, mewakili penghubung batin pada dewa-dewi yang menjaga aku. Entitas itu pergi, dan untuk pertama kalinya setelah beberapa malam yang penuh ketegangan, ruangan ini tanpa ada gangguan, tanpa ada bisikan, tanpa ada bayangan. Aku pun menarik nafas dalam-dalam, bersandar, dan perlahan aku terlelap. Penjelajah dimensi senja. Keesokan harinya, pukul 5 sore, aku bersiap melakukan rutinitasku, mengecek area bar dan kolam untuk membuat laporan kondisi kepada atasan. Pada saat itu langit mendung, suhu terasa normal, dan suasana masih terlihat seperti sore-sore yang sebelumnya. Namun saat itu aku mulai berjalan menyusuri area kolam, awan mendadak berubah menjadi pekat, seolah mengumpul tepat di area itu saja. Angin bertiup perlahan dan mulai rintik gerimis. Pada saat itu aku berhenti sejenak, menatap langit, mencoba untuk memastikan apakah ini hanya perubahan cuaca biasa, tapi naluriku berkata lain. Meski ada rasa tidak nyaman, namun tetap melanjutkan pengecekan karena tugas tetap harus dijalankan. Ketika aku menjalankan tugas, tiba-tiba sebuah cahaya kilat menyambar dari langit yang terang luar biasa, sampai pantulannya mengenai permukaan kolam membuat air itu bergetar. Setelah aku melihat itu semua, aku mempercepat langkah. Setelah laporan selesai, aku segera menuju pintu, keluar area bar dan menuju resepsionis. Tetapi begitu aku melangkah pada saat itu, keluar dari batas area, semuanya
berubah seketika. Yang pertama, tidak ada gerimis, tidak ada angin, awan hanya mendung biasa. Bahkan beberapa sisi masih terlihat bias cahaya matahari. Area kolam masih berada dalam badai. Hujan turun yang benar-benar deras hanya di dalam area itu. Angin berputar, awan pekat mendungnya, seolah tempat itu berada dalam suatu dimensi cuaca yang berada di dunia luar pada saat itu yang aku lihat. Satu langkah maju, aku melihat badai. Satu langkah mundur, dunia kembali normal. Ini bukan lagi fenomena alam biasa. Ada batas di mana alam gaib terbuka. Lalu penjelajah dimensi senja, di tengah perbedaan cuaca yang tidak masuk akal itu, hujan badai hanya di area bar dan kolam. Sementara di luar sana, langit masih menyisakan senja. Dan tiba-tiba aku terdengar suara kelincingan penjelajah dimensi senja. Yang halus namun bergema jauh pada saat itu. Seolah datang dari balik lapisan dimensi lain. Lalu aku mendengar suara pelafalan mantra yang mulai menyusul, awalnya lirih seperti bisikan angin pada saat itu. Namun setiap detik berlalu, suara itu semakin jelas, semakin mendekat, dan semakin jelas. Aku melihat pertama kalinya pawai dari dimensi lain, melihat melintasi kanal di belakang resort pada saat itu. Hujan derasnya, aku melihat ada bayangan-bayangan agung. Di barisan depan penjelajah dimensi senja, aku melihat ada 3 sosok berjalan membungkuk, membawa gantungan pengasapan dari logam. Dari wadah itu keluar asap putih yang berputar ke arah langit. Di belakang mereka ada 3 sosok yang seolah mencerminkan bahwa mereka adalah makhluk suci dengan menggunakan berpakaian seolah orang suci. Dan mereka melantunkan mantra kuno yang tidak pernah saya kenal. Di tangan mereka tergenggam mangkok emas dengan api. Lalu muncul puluhan sosok pengawal. Tinggi besar, mereka keabu-abuan, berpakaian seperti prajurit waktu zaman seperti kayak zaman kerajaan dahulu. Nah, penjelajah dimensi senja, setelah mereka berjalan, aku melihat ada singgasana perlahan didorong, berhias beberapa emas, juga ada ukiran-ukiran, dan singgasananya sangat bagus, penjelajah dimensi senja. Lalu ada sosok raksasa yang duduk di singgasana tersebut pada saat itu dan menggunakan mahkota yang berwarna perunggu. Lalu di belakang singgasana muncul para wanita. Lalu di belakang singgasana ada muncul sosok wanita bertangan seperti tangan Anjali seperti ini. Berwajah cantik dan wujudnya agak bercahaya, dan yang aku lihat agak tersenyum. Lebih ke belakang lagi muncul ratusan sosok lain dengan bentuk rupa yang berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang seperti manusia bercahaya, ada yang seperti
berperawakan yang seram, namun semuanya berjalan dengan tertib. Pada saat itu melewati bar dan kolam resort dengan aura yang benar-benar sangat agung. Tercium wangi dupa yang sangat khas. Wangi tersebut saat aku cium membawa hati yang tenang, damai, dan juga membangkitkan rasa hormat yang dalam. Wangi tersebut sampai sekarang saya masih ingat dengan jelas. Lalu seketika iringan lenyap, badai berhenti, awan memudar, langit kembali cerah. Seolah mereka menarik kembali tirai dimensinya. Tanpa membuang waktu, aku kembali ke resepsionis untuk pergantian shift. Setelah itu aku segera mandi dan bergegas untuk bertemu dengan pemangku untuk menceritakan semua yang telah aku lihat, karena aku sadar apa yang muncul di hadapanku ini bukan fenomena yang biasa. Ini benar-benar jelas. Malam itu setelah aku menuturkan seluruh kejadian pada Pak Made, lalu menjawab aku, malam ini kita berdoa di pura. Pukul 8 malam, di bawah cahaya lampu pura dupa suci, doa-doa dipanjatkan. Pada saat itu suasana tenang sekali, sunyi tidak kosong, sunyi itu hidup. Dan yang aku yakini para dewa-dewi mendengar. Usai doa, Pak Made menatapku dan bilang, apa yang kamu lihat nyata adanya. Itu kerajaan yang datang di bulan-bulan tertentu. Banyak warga pernah melihat dan menyaksikan, namun malam ini kamu adalah yang dipilih untuk melihat lebih dekat. Penjelajah dimensi senja, keesokan harinya adalah hari liburku. Aku memilih untuk tidak istirahat, melainkan aku menjelajahi pura-pura dan menyerap setiap wawasan yang ada di tanah Bali. Malam pun tiba, aku pun kembali ke resort. Aku pun seperti biasa bersih-bersih, hendak berniat untuk berdoa membaca parita dengan berpakaian sopan. Namun pada saat langit malam itu, tiba-tiba ada suara petir yang sangat besar yang menyambar puncak menara kecil milik resort pada saat itu. Saat itu aku langsung keluar kamar, dan di balik tembok hutan bakau itu, tepat berada di depan aku melihat ada cahaya biru. Cahaya itu bukan hanya terlihat, tapi terasa memanggil. Dan pada saat itu aku tidak jadi membaca parita, dan ketepatan tidak sengaja aku ketemu dengan Pak Made yang sedang membawa sajenan. Aku bertanya tentang cahaya biru yang aku lihat. Kalau kamu melihat, itu artinya cahaya itu mengizinkan kamu untuk hadir di sana. Lalu Pak Made mengatakan ke aku, mau nggak ikut untuk sajen? Aku langsung menjawab iya. Lalu kami berjalan memasuki hutan bakau. Di dalam terbentang pavling block sekitar 10 kali 10 meter, bersih terawat. Lalu ritual pun dimulai. Saat melafalkan doa-doa, aku pun melihat cahaya biru itu ada di sebelah kanan aku. Lalu aku memanggil Pak Made, dan Pak Made pun berhenti sejenak, dan aku mengatakan ke Pak Made, itu cahaya birunya. Dan Pak Made mengatakan, jangan dilihat dan tetap fokus untuk berdoa dahulu. Ketika selesai berdoa, aku melihat ke sebelah kanan, cahaya biru yang mengkilau itu masih ada. Dan ketika itu aku bersama Pak Made untuk mendekati
sumber dari cahaya biru tersebut. Cahaya biru itu berada di dalam air. Lalu Pak Made mengatakan, sebelum ambil, panjatkan doa-doa untuk perlindungan diri. Lalu aku panjatkan doa-doa untuk perlindungan diri aku. Lalu aku ambil air tersebut dari sumber cahaya biru yang kilau itu. Ternyata ketika pada saat aku ambil airnya, yang di hutan bakau ini pun menjadi gelap. Yang bercahaya hanya ada di tangan aku. Dan menetes-menetes dan terlihat tetesan air itu biru. Namun ketika menyentuh ke dasar air yang di hutan bakau itu, tidak ada bercahaya biru lagi. Dan ketika air itu semakin habis, terasa di tangan aku ada suatu benda. Dan benda itu biru berkilau, bercahaya. Lalu Pak Made menatap aku, dia mengatakan, 26 tahun lalu aku menunggu cahaya itu kembali. Dan malam ini, dia memilih kamu. Dan itu bukan sekedar benda. Itu adalah jodoh semesta. Selama kamu menjaga dan menghormatinya, seluruh jalan dan takdirmu akan terbuka. Untuk sesaat, dunia menjadi hening pada saat itu yang aku rasakan. Suara Pak Made menjauh seperti bisikan angin yang aku dengar. Lalu Pak Made menekankan, memintaku untuk membawanya karena menurut beliau kesempatan seperti ini hanya ada datang satu kali seumur hidup dan tidak akan pernah terulangi kembali. Namun berdasarkan pengalaman batin aku merasa bahwa keajaiban ini jika digenggam perlahan dapat menumbuhkan benih keserakahan. Maka aku memilih untuk melepaskannya sebagaimana ajaran Buddhis Dharma yang aku pernah dengar dan yang aku yakini, yang aku ketahui, mengajarkan tentang ketulusan tanpa kepemilikan. Dan aku berkata ke Pak Made, jika memang jodoh, maka suatu saat aku akan kembali ke tempat ini dan dia akan datang dengan sendirinya ke tanganku. Dengan penuh kesadaran aku meletakkan mustika itu kembali ke air. Saat itu seluruh hamparan hutan bakau seketika bersinar biru dan menyelimuti udara dengan keheningan yang terasa sangat nyaman, dan itu terjadi selama kurang lebih ada 20 detik. Kemudian perlahan mustika itu tenggelam ke dasar dan cahaya itu pun mulai memudar, seolah kembali ke pelukan alam semesta. Setelah aku menaruh benda itu ke tempat asalnya, aku bersama Pak Made meninggalkan hutan bakau itu. Dan sejak malam itu aku mengerti bahwa tidak semua cahaya datang dari langit. Ada pula yang lahir dari kedalaman bumi, dari tempat roh lama berdiam, menjaga keseimbangan antara yang terlihat dan tak kasat mata. Dan di antara dua dunia itu, aku kini berjalan bukan lagi sebagai tamu, tetapi sebagai saksi yang pernah menatap cahaya biru di balik hutan bakau. Bali. Dimensi senja bukan sekadar cerita.